Bapak Saudara yang terkasih, Salam. Tahukah kita bahwa ternyata bakteri yang ada di dalam mulut kita bisa membuat keajaiban? Dari sebuah hasil penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan di Swiss, mereka menemukan bahwa ternyata bakteri dalam mulut kita ini bisa menghasilkan bau dari makanan yang kita makan. Sehingga dengan demikian, bau makanan itu akan membuat seseorang yang memakan makanan itu bisa mengecap dan membedakan rasa dari makanan yang dimakan itu. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, ini bukti akan kuasa Tuhan yang begitu hebat dan juga begitu ajaib dalam hidup kita tiap-tiap saat. Bahagian kisah yang kita baca pagi ini juga bercerita tentang kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu hebat dan ajaib, yang lalu mengusir roh-roh jahat dari seorang laki-laki di Gerasa. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, kisah ini, bahagian yang kita baca dalam Injil Lukas ini, ternyata juga diceritakan oleh Injil sinoptik lainnya, yakni Injil Matius pasal 8. Yang bawa Alkitab silakan buka dan melihat, menandai di situ, ulang nanti dibaca. Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan 34. Lalu ada juga ditulis oleh Injil Markus pasal yang kelima. Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Markus pasal 5. Ya, silakan ditandai supaya nanti pulang dibaca. Jadi ternyata kisah ini juga diceritakan oleh dua Injil lainnya, dan tapi bahwa ada beberapa hal yang diceritakan baik dengan sedikit menambah keterangan atau penjelasan. Bapak, mama, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita lihat kisah ini dalam Injil Markus dan juga Injil Lukas yang kita baca pagi ini, dua Injil ini menceritakan tentang latar tempat di mana peristiwa itu terjadi. Ada seorang laki-laki di Gerasa yang lalu dikuasai dan dikendalikan oleh roh-roh jahat. Biasanya kita bilang kerasukan itu. Jadi menurut Markus dan Lukas, peristiwa ini terjadi di Gerasa. Tetapi Injil Matius menceritakan dengan memakai latar tempat yang berbeda dari Markus dan juga Lukas. yakni menurut Matius, peristiwa itu terjadi di Gadara. Matius 8 ayat 28. Tapi Bapak Mama, Gerasa dan Gadara itu beda ya. Gadara itu bukan nama lain dari Gerasa. Dua tempat ini adalah tempat yang berbeda. Gerasa itu terletak di sebelah timur dari Sungai Yordan, dan jarak perjalanan dari Gerasa ke Danau Galilea adalah berjarak sehari perjalanan jauhnya. Tapi Gadara berbeda lagi. Gadara itu terletak di sebelah tenggara dari Danau Galilea,
Dan jarak perjalanannya dari Gadara ke Danau Galilea itu adalah beberapa jam dengan berjalan kaki. Tapi bahwa kedua tempat ini adalah daerah yang ditinggali oleh orang-orang bukan Yahudi. Dua tempat ini ditinggali oleh orang-orang bukan Yahudi. Dan Yesus dalam kisah ini, Injil Lukas yang kita baca, Yesus memasuki daerah itu, Gerasa, dan di sana dia mengusir roh-roh jahat. Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus itu berlatar belakang sebagai orang Yahudi. Dan bagi orang Yahudi, kalau yang namanya menginjakkan kaki di wilayah atau di daerah tempat orang-orang non-Yahudi, bukan Yahudi yang tinggal di situ, itu adalah sebuah bentuk kenajisan. Jadi sebenarnya tidak boleh. Tapi Yesus dalam kisah Injil Lukas diceritakan, Yesus mengajak murid-muridnya, mereka masuk ke Gerasa, dan ajakan Yesus kepada murid-muridnya untuk masuk ke Gerasa ini adalah sebuah bentuk tanda yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya, bahwa keselamatan yang dari Allah itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua orang, untuk segala suku bangsa di dunia ini. Dan karena itu tindakan keselamatan Allah bagi orang-orang bukan Yahudi di Gerasa ini dimulai oleh Tuhan dengan menyembuhkan seorang laki-laki yang dikuasai lalu dikendalikan oleh roh-roh jahat yang waktu itu tinggalnya di kuburan dan tidak berpakaian. Kalau dalam Markus 5 ayat 5, Bapak Mama Saudara silakan bisa buka Markus 5 ayat 5 itu diceritakan bahwa orang laki-laki yang karena dikuasai dan dikendalikan oleh roh jahat itu bukan hanya menyebabkan dia tidak memakai pakaian dan lalu tinggal di kuburan. Kenapa dia tinggal di kuburan? Karena bagi seseorang yang dikuasai dan dikendalikan roh jahat itu, maka hidupnya penuh dengan tindakan-tindakan yang merusak dan juga menghancurkan. Sebab itu dia tidak bisa tinggal di dalam rumah. Kalau kita pernah lihat orang yang kerasukan itu, dia tidak bisa tenang ya. Dia berteriak-teriak, kakinya selalu menendang, tangannya akan bisa saja memukul orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya orang ini tinggalnya di kuburan. Bahkan lalu dia tidak berpakaian. Sedangkan dalam Markus 5 ayat 5 itu bahkan bilang bahwa ini orang bukan hanya saja kehilangan kendali diri, tidak bisa menguasai dirinya. Teriak-teriak sembarang, dia bisa memukul secara sembarangan, tapi dia juga memukul-mukul dirinya dengan batu. Jadi Bapak Mama kita bisa bayangkan, ini sebuah gambaran penderitaan yang dialami oleh si laki-laki ini yang kerasukan roh jahat. Dia tidak bisa tenang, bahkan dia kemudian melukai dirinya sendiri. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi karena itu Tuhan lalu menolong orang laki-laki ini dengan mengusir roh-roh jahat. Tapi Bapak Mama saudara-saudari, roh-roh jahat yang menguasai dan mengendalikan si laki-laki ini menyebut dirinya sebagai legion. Legion itu sebenarnya adalah istilah dalam militer Romawi yang kemudian merujuk kepada satuan tentara dengan jumlah prajurit 6.000 prajurit. Jadi itu berarti bahwa roh-roh jahat yang menguasai dan mengendalikan si laki-laki ini berjumlah sangat banyak. Bapak Mama saudara-saudari, pekerjaan roh jahat itu akan selalu menimbulkan kerusakan dan kehancuran.
Karena itu bisa kita bayangkan, ini setan begini banyak, tentu buat dia benar-benar amat sangat menderita. Bukan hanya saja bisa melukai orang lain, tapi dia melukai terus-menerus akan dirinya sendiri. Itu sebabnya sebenarnya dia begitu sangat butuh pertolongan Tuhan untuk mengusir roh jahat dari dia. Dan hal ini dilakukan oleh Tuhan. Ketika Tuhan datang di Gerasa, dan ketika roh-roh jahat yang menguasai dan mengendalikan orang itu melihat Yesus, mereka langsung berjalan menuju kepada Yesus, dan mereka langsung bersujud di hadapan Yesus. Dan mereka memohon, kalau bisa mereka jangan dimusnahkan. Kalau Tuhan mau mengusir mereka dari orang ini, maka biarlah mereka diusir dan bahkan juga dipindahkan kepada beberapa banyak ternak babi yang kemudian dimiliki oleh para peternak babi di situ. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanya bahwa muncul pertanyaan, ini kalau ini setan dipindahkan ke dalam ternak babi, di Injil Lukas diceritakan babi-babi itu kemudian buang diri dan lalu mereka mati sekejap. Tentu peternak babi ini mengalami kerugian yang sangat besar. Kita bayangkan saja kalau ternak babi itu jumlahnya sekitar 2.000 ternak babi. Tentu peternak babi merasa sangat rugi. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus sampai kemudian melakukan pengusiran roh jahat itu dengan memindahkan kepada ternak babi yang ada? Apakah Yesus tidak merasa kasihan terhadap peternak babi itu? Bagaimana nantinya para peternak babi itu rugi atas kerja yang mereka lakukan, mengalami kerugian. Jadi Yesus melakukan tindakan itu sebab bahwa orang-orang di situ hidup dengan hanya memberi perhatian mereka, perhatian penuh hanya kepada mencari dan mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tapi mereka mengabaikan perhatian dan kasih mereka kepada orang-orang yang menderita dan membutuhkan uluran tangan kasih. Mereka tidak peduli kepada si laki-laki ini yang mengalami penderitaan yang sangat banyak karena ia dirasuki oleh roh-roh jahat. Mereka memang pernah berusaha agar kemudian mengikat laki-laki ini sehingga laki-laki ini tidak memukul secara sembarangan, baik memukul orang lain atau bahkan juga dirinya sendiri. Tetapi ternyata kekuatannya begitu besar karena ada sekitar 6.000 roh jahat yang ada di dalam dan menguasai dan mengendalikan dia pendiri. Dan ini buat dia punya kekuatan yang berlipat ganda. Dan karena itu dia bisa melepaskan ikatan atas dirinya sendiri. Sebab itu Bapak, Mama, saudara-saudari, orang-orang tidak mampu untuk menolong dia. Tetapi bahwa dengan hadirnya Yesus, dengan tindakan Yesus, Yesus mengajarkan bagaimana menolong laki-laki yang dikuasai dan dikendalikan oleh roh jahat itu. Bahwa tidak harus memakai cara yang kekerasan, tindakan kekerasan dengan mengikatnya, tetapi justru sebaliknya, mengasihinya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tapi juga mendoakan dia, sehingga ia mengalami pertolongan Tuhan dan dia kemudian dilepaskan dari belenggu roh-roh jahat itu. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, jadi Yesus mau kasih tahu Sandong bahwa yang penting dalam hidup ini adalah memberi perhatian dan kasih, menolong sesama dalam kehidupan, terutama orang-orang yang menderita, membutuhkan berbagai bentuk kasih dan pertolongan kita. Dan kemudian dalam rasa syukur yang besar karena si laki-laki ini sudah dipulihkan kembali oleh Yesus atas pengendalian dari roh jahat, ia kemudian mau memberi hidupnya dan seluruh waktunya
untuk ikut Yesus. Tapi Yesus kasih dia tugas. Dia harus kembali kepada kehidupan keluarganya, orang-orang bukan Yahudi, untuk memberitakan tentang kasih dan perhatian, kepedulian Yesus, menolong dia, melepaskan dia dari segala belenggu yang kemudian membuat dia begitu sangat menderita. Bapak, Mama, saudara-saudari, dari kisah ini kita bisa memahami bahwa yang pertama, perhatian dan kasih Allah kepada kita amatlah sangat besar dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Sebab bahwa kita ini sangat berharga di mata Allah. Kita adalah ciptaan Allah yang mulia. Ia begitu mengasihi kita. Sebab itu ketika kita menderita, Ia mau memberi diri untuk melepaskan kita. Bahkan Ia rela memberi bagian dari dirinya sendiri. Ia rela menanggung penderitaan hingga kemudian Dia disalibkan dan mati untuk menebus segala dosa kita. Semua itu karena Tuhan mengasihi kita. Karena kita begitu berharga bagi Dia. Lalu juga bahwa Yesus rela mengorbankan ternak-ternak babi itu dalam jumlah yang ribuan demi membuktikan agar orang-orang mau hidup dalam kasih yang tulus dan sungguh kepada sesama. Sebagai bentuk bagian mereka menyembah Tuhan. Ribuan ternak babi, 2.000 ternak babi. Kalau saja satu ekor babi itu depo harga 5 juta, kita kali 5 juta kali 2.000. Itu depo arti miliar. Hanya untuk menyembuhkan satu orang, miliaran ternak dikorbankan. Ini bukti kasih Allah yang begitu besar. Ini baru satu orang saja. Ini kalau sampai ada 4-5 orang yang dikuasai dan dikendalikan roh jahat, apa yang terjadi? Itu masyarakat di situ kehilangan pekerjaan mereka. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, ini bukti yang amat sangat besar tentang kasih dan cinta Tuhan bagi kita. Sebab itu hal ini mengingatkan kepada kita sekalian. Mari kita senantiasa memberi diri kita dalam segala keberadaan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita renungkan, lakukan semua itu untuk menyatakan terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan yang telah begitu besar mencintai kita. Ia rela mengorbankan apapun untuk mencintai kita. Karena pengorbanan itu ternak babi yang begitu banyak, Bapak Mama bayangkan. Jadi dalam kisah ini Injil Lukas cerita bahwa orang-orang kemudian menjadi takut lihat Yesus. Mereka bahkan mengusir Yesus dari Gerasa itu supaya Yesus bangun lari. Karena apa? Yang dong bayangkan ini kalau sampai 5 orang mereka dirasuki oleh roh jahat, maka habislah ternak-ternak dari orang di situ dan mereka kehilangan pekerjaan. Yang kedua, Bapak Mama, bahagian kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa kuasa Yesus itu memulihkan keseluruhan kehidupan kita. Ia bukan hanya menyembuhkan kita secara rohania, tetapi ia juga memulihkan keberadaan kita secara jasmani. Laki-laki yang kerasukan roh jahat itu disembuhkan sehingga ia tidak lagi dikuasai dan dikendalikan oleh roh jahat. Tapi ia juga dipulihkan akan martabat dan keberadaan dirinya di mata kebanyakan orang. Kuasa Yesus begitu besar, Ia mampu memulihkan kita secara total. Karena itu saudaraku, jangan ragu untuk mempercayakan keberadaan diri kita untuk senantiasa ada dalam pertolongan yang dari Tuhan. Dalam kisah ini Injil Lukas kasih ingat, setan-setan itu dari jauh yang merasuki si laki-laki itu, ketika dari jauh mereka lihat Yesus saja mereka segera lari bersujud. Bentuk sujud mereka itu adalah sebuah pengakuan bahwa Yesus itu memiliki kuasa yang sangat besar. Mereka bilang kepada Yesus itu, Allah yang maha tinggi. Ini sebutan pengakuan tentang kuasa Yesus yang besar. Dan kalau setan saja
percaya bahwa Yesus punya kuasa yang besar, baiklah kita juga mempercayakan diri kita kepada pertolongan dan pemeliharaan yang dari Tuhan. Jangan tergiur untuk memakai segala macam tawaran-tawaran yang sesat. Orang bilang songgo-songgo na, atau pi kuburan ke omong-omong di sana, pamit omong di kuburan. Aduh, saudara beta pulang sudah besok bakar lilin supaya nanti lu tidur na terang di sini. Yang omong di kuburan. Itu semua menyesatkan kita. Mari percaya kepada Tuhan dengan kuasa yang besar. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah bahwa perbuatan dan kasih Yesus itu menolong dan menyelamatkan hidup kita, tapi mesti dengan rajin kita ceritakan kepada semua orang, supaya semua orang selalu ingat dan percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Laki-laki yang ditolong Yesus, yang dirasuki oleh roh jahat, setelah dia ditolong Yesus, ia mau untuk taat kepada perintah Yesus agar ia pulang kembali ke keluarganya dan menceritakan tentang kasih dan kepedulian Yesus, supaya keluarganya mengenal Yesus dan mempercayakan dirinya dalam pimpinan Allah. Baiklah kita juga memberi diri dengan sungguh dan bahkan juga menceritakan kepada sesama, kepada diri ini secara berulang-ulang kali bahwa Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memelihara kita. Jadi untuk anak-anak muda, kalau putus cinta, jangan bundire, Tuhan Yesus sayang kita. Dia siap jodoh untuk kita. Jangan bundire. Amin.